Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diandra. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat fisik maupun psikisnya ya. Oke, rasanya kita udah lama banget gak ketemu. Dan ternyata kita masih ada di situasi pandemi seperti ini teman-teman, dimana kita harus lebih banyak di rumah, menjaga jarak, terus mencuci tangan, menjaga kebersihan gitu. Kalaupun misalnya kita harus keluar rumah, kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Selama di rumah aja pasti kita ngerasain bosan, stres, khawatir juga, semuanya lah pokoknya. Kita capek ngerasain di rumah lama-lama. Salah satu kegiatan yang bisa menghibur kita, mengatasi kebosanan kita adalah main game kan teman-teman. Dan kalian pasti tahu game yang lagi banyak dibicarakan oleh semua orang saat ini gitu, yang lagi ngehits ya, apalagi kalau bukan Among Us. Nah, salah satu karakter yang ada di games ini itu ada namanya imposter teman-teman. Pasti kalian udah tahu nih, imposter itu cirinya kayak gimana sih? Jelas pasti mereka adalah penipu gitu kan. Berkaitan dengan itu, kali ini kita akan membahas tentang imposter dari sisi psikologi. Oke, kita mulai dari pengertiannya ya teman-teman. Imposter syndrome artinya adalah dimana seseorang ini memiliki internal belief atau keyakinan dalam dirinya bahwa mereka itu sebenarnya tidak cukup mampu atau nggak pantas ketika mendapatkan satu keberhasilan gitu teman-teman. Nah, imposter syndrome sendiri ini sebelumnya disebut dengan imposter phenomenon atau fraud syndrome. Ya artinya sih sama, sindrom penipu. Istilah ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970-an nih teman-teman, dimana ada dua peneliti psikologi namanya Clance dan Ames. Mereka meneliti kurang lebih 150 wanita di daerah Atlanta, Georgia. Subjek penelitiannya, jadi wanita-wanita ini itu berlatar belakang yang berbeda gitu. Jadi dari pekerjaannya, pendidikannya itu macam-macam teman-teman. Ada yang bergelar PhD, dokter, ada yang perawat, ada yang lawyer, dan lain-lain. Di Clance dan Ames ini penasaran nih, kenapa ya wanita yang sukses-sukses ini di saat mereka mencapai satu hal gitu, satu keberhasilan, mereka justru merasa kayak nggak pantas. Terus mereka berpikir kalau itu tuh hanya keberuntungan semata, bukan dari kemampuan mereka ini gitu. Nah, akhirnya Clance dan Ames ini melakukan penelitian dan ditemukanlah itu istilah imposter syndrome. Nah, menurut penelitian Clance dan Ames ini juga menunjukkan bahwa banyak wanita yang mengalami impostor syndrome ini teman-teman, dengan latar belakang yang berbeda, pekerjaannya, kemudian pendidikannya itu macam-macam ya, dan semuanya itu ternyata nggak bisa diukur gitu. Maksudnya semuanya tuh pasti pernah mengalami imposter syndrome ini sendiri. Dan bahkan penelitian juga ada yang mengatakan bahwa 70% manusia, nggak cuma di daerah Atlanta, Georgia, di mana Clance dan Ames melakukan penelitian, tapi dimanapun itu pasti orang ini pernah mengalami imposter syndrome dengan background yang berbeda pula gitu. Bahkan teman-teman ada beberapa tokoh dunia gitu ya mengaku pernah mengalami imposter syndrome. Yang pertama ada Jodie Foster, dan ini dia katakan ketika menerima Oscar gitu ya, dia katakan bahwa dia tuh sempat merasakan piala Oscar itu tuh nggak pantas buat dia gitu. Jadi kayak ya udah, kemampuan dia tuh nggak cukup baik untuk menerima piala tersebut. Kemudian Natalie Portman, salah satu kesempatan mengisi seminar, dia juga mengatakan bahwa dia tuh pernah merasakan atau mengalami imposter syndrome sendiri. Kemudian ada penyanyi Lady Gaga, siapa yang nggak tahu, siapa yang nggak kenal Lady Gaga. Dan ada salah satu figur yang ternyata pernah mengalami ini teman-teman, Michelle Obama teman-teman. Ternyata Michelle Obama pernah mengalami imposter syndrome. Menurut penelitiannya Clance dan Ames, kan subjek penelitiannya mereka itu wanita ya. Kenapa mereka mengambil subjek wanita? Di samping mereka penasaran, dan saat itu juga pada tahun 1970-an itu kesetaraan gender itu belum kayak sekuat sekarang gitu teman-teman. Jadi mereka kayak perempuan-perempuan itu tuh menganggap ya udahlah, perempuan itu nggak usah terlalu tinggi pendidikannya, terus perempuan ya udah biasa aja gitu pendidikannya. Akhirnya ketika mereka ada yang sukses, ada yang berhasil gitu ya mencapai pendidikan tertentu atau pekerjaan tertentu, ya mereka otomatis merasakan kayak mereka nggak cukup mampu atau ini cuma keberuntungan mereka aja.
Dan ternyata pemikiran ini, perasaan ini itu tuh terbawa sampai sekarang teman-teman. Masih banyak wanita yang merasa seperti itu. Jadi wanita tuh lebih banyak atau lebih sering mengalami imposter syndrome dibandingkan laki-laki. Nah, kemudian ciri-ciri dari imposter syndrome yang pertama jelas ya, dari pola pikirnya. Dia sering berpikir bahwa dia tidak cukup mampu, nggak cukup baik, nggak cukup terkenal. Kemudian yang kedua, adanya ragu-ragu dalam dirinya dia. Jadi dia bahkan nggak tahu seberapa mampu sih dia, seberapa besar kemampuannya dia atau energinya dia untuk mencapai keberhasilan. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah tentu orang ini selalu berpikir setiap capaiannya, setiap keberhasilannya itu hanyalah satu keberuntungan. Jadi belum tentu ada kesempatan lagi dia akan menerima penghargaan tersebut atau keberhasilan tersebut. Ciri yang keempat adalah mereka merasa takut kalau topengnya itu terbuka atau terungkap oleh orang-orang di sekitarnya. Itu yang membuat dia selalu merasa kayak nggak nyaman dengan dirinya sendiri, terus nggak kayak canggung gitu ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, berikutnya ada tipe dari imposter syndrome. Yang pertama adalah perfeksionis. Orang perfeksionis ini menganggap kompetensi itu harus 100% kesempurnaannya. Jadi ketika ada kekurangan sedikit, ada salah sedikit, itu dianggapnya satu kegagalan besar. Nah, tipe yang selanjutnya adalah natural genius, di mana seseorang ini mengukur kompetensi dengan seberapa mudah pencapaian itu didapatnya. Jadi mereka terus berpikir bahwa seharusnya keberhasilan itu secara natural aja, nggak ada yang dipaksakan. Tipe yang selanjutnya adalah superwoman atau superman. Mereka menganggap kompetensi sebagai kemampuan untuk menjalankan banyak peran dan banyak tanggung jawab. Kalau misalnya kurang satu, itu dianggapnya ya kurang lah. Tipe selanjutnya adalah expert. Seorang expert ini mengukur kompetensi berdasarkan banyaknya volume pengetahuan ataupun pengalaman. Jadi dia selalu merasa atau menganggap bahwa dirinya tuh selalu kurang pengetahuan, kurang pengalaman, meskipun nyata-nyatanya dia sudah berhasil mendapatkan juara gitu atau mendapatkan satu capaian, tapi mereka tetap menganggap kayaknya lebih banyak yang berpengalaman, ada teman-temannya dia yang lebih banyak lah pengetahuannya daripada aku. Kemudian tipe yang berikutnya adalah soloist, dimana seseorang ini menganggap kompetensi itu sebagai kayak kemandirian gitulah. Jadi kalau misalnya ada orang yang membantu dia atau menolong dia gitu ya, itu jadi kayak kegagalan gitu. Padahal kan sebenarnya nggak harus seperti itu ya teman-teman. Penyebab dari imposter syndrome sendiri ini sebenarnya perlu diteliti lagi ya teman-teman. Cuman ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa penyebabnya itu bisa jadi dia takut kalau misalnya ada orang lain yang tahu aslinya dia. Dan penyebab yang berikutnya adalah orang ini terbiasa ada di lingkungan yang menekan dia gitu. Bisa jadi dari orang tuanya yang sering menekan, memberikan tuntutan, atau bahkan dari dia sendiri yang memberikan tuntutan itu. Nah, efek dari seseorang yang mengalami imposter syndrome ini ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama, tentu mereka merasakan cemas, takut, gak percaya diri, terus minder, terus canggung gitu ketika berinteraksi, komunikasi sama orang lain. Efek yang berikutnya adalah mereka bisa jadi selalu menghindar dari kesalahan, yang akhirnya usaha yang ditunjukkan itu nggak maksimal. Bisa juga dia menghindari interaksi dengan orang lain, yang diharapkan itu bisa jadi nggak sesuai dengan apa yang dia dapatkan gitu. Nah, kalau parahnya bisa sampai depresi. Nah, sekarang gimana cara kita menangani gitu atau mengatasi imposter syndrome ini? Bukan dengan makin sering main gamesnya ya, tapi dengan cara ya kita berbenah diri gitu teman-teman. Kita lebih mengenal diri sendiri. Sebenarnya penipu ini kan istilah buat kita sendiri ya, karena kita merasa kita nggak sesuai dengan apa yang orang lain pikirkan. Nah, sebenarnya gali lagi nih, kita perlu mengenali diri sendiri. Apakah memang benar kita seperti penipu gitu ya, kita membohongi orang lain. Kemudian kenali lagi kemampuan kita tuh sebenarnya apa aja gitu. Kita sampai di titik sekarang itu tuh kira-kira peran kita tuh apa aja sih, kemampuan kita yang sudah kita keluarkan tuh apa aja. Nah, karena yang terganggu adalah pola pikir kita gitu ya, jadi usahakan kita mencari opsi lain, kita melihat dari sudut pandang yang lain teman-teman. Kalau misalnya dirasa mentok gitu ya, kita kayak mikirnya itu aja, nggak ada opsi lain, nggak ada sudut pandang lain, kita bisa kok menanyakan dari orang sekitar, misalnya teman terdekat kita atau orang tua kita, keluarga kita gitu ya. Kita tanyakan apa sih pendapat mereka tentang kita, apa kelebihan kita menurut mereka. Nah,
itu bisa jadi opsi kita nih untuk mengenal diri kita sendiri. Kalau dalam sesi konseling, biasanya sih psikolog akan menanyakan lebih dalam, kira-kira apa sih sebenarnya penyebab dari seseorang ini mengalami imposter syndrome? Adakah pengalaman-pengalaman tertentu yang membuat dia akhirnya berperilaku seperti itu? Atau ada hal lain yang bisa menyebabkan imposter syndrome? Mungkin segitu dulu teman-teman kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ada saran, atau tanggapan, silahkan langsung aja isi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik like-nya dan subscribe channel Sisi Psikologi. Oh ya, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tahu bahwa banyak hal bisa dibahas dari sisi psikologi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.